Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku siswa-siswi kelas 2 MI Tarbiyatus Syarifah hari ini? Semoga kita semuanya selalu diberikan Allah kesehatan ya anak-anak. Anak-anak, hari ini kita bertemu lagi dengan Bu Ais dalam pembelajaran tematik ya. Anak-anak, sebelum pembelajaran ayo kita buka dengan bacaan basmalah ya. Semoga yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi anak-anak dan anak-anak juga bisa mengerti yang disampaikan oleh Bu Ais. Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anak, hari ini kita belajar tema 7 kebersamaan. Yang kita pelajari hari ini adalah dongeng binatang atau fabel. Setelah belajar hari nanti, Bu Ais harapkan anak-anak bisa membaca dongeng binatang atau fabel dengan intonasi yang bagus. Dan juga anak-anak bisa mengetahui isi atau pesan nasihat yang terkandung dalam dongeng binatang. Baik. Anak-anak, apakah anak-anak pernah mendengar cerita tentang si kancil mencuri ketimun? Ya, dongeng ini sudah tidak asing lagi ya. Si kancil mencuri timun itu tokohnya adalah kancil, adalah hewan anak-anak ya. Dalam cerita si kancil mencuri timun, di situ ada nilai-nilai positif, ada pesan-pesan yang bagus. Nah, si kancil mencuri timun itu adalah termasuk sebuah dongeng anak-anak ya. Nah, ayo kita pelajari ya. Apa itu dongeng? Dongeng adalah cerita yang tidak nyata atau khayalan ya, cerita yang tidak sebenarnya. Fungsinya dongeng itu adalah untuk menyampaikan ajaran moral, menyampaikan pesan-pesan kebaikan anak-anak. Apa saja contoh pesan kebaikan? Bisa mengajarkan kita tentang gotong royong, kerukunan, kebersamaan. Nah, itu adalah pesan-pesan moral yang disampaikan dalam sebuah dongeng. Dongeng itu biasanya cerita yang dikhususkan untuk anak-anak kecil ya. Nah, anak-anak, ada banyak jenis dongeng yang diantaranya yaitu ada fabel, ada mite, ada legenda. Khusus hari ini kita akan belajar tentang fabel. Nah, apa itu fabel anak-anak? Fabel itu adalah dongeng binatang ya. Fabel bercerita tentang kehidupan hewan atau binatang. Nah, kehidupan hewan dan binatang ini seolah-olah digambarkan menyerupai dengan tingkah lakunya manusia. Nah, kan sebenarnya hewan itu nggak bisa bicara seperti manusia ya, tidak bisa beraktivitas seperti manusia, tapi dalam fabel ini seolah-olah ceritanya hewan-hewan itu bertingkah laku seperti manusia. Di dalam fabel itu anak-anak terdapat pesan tentang kebaikan. Sudah disampaikan tadi, contohnya adalah kerukunan, gotong royong, dan tolong menolong, kebersamaan. Nah, itu adalah pesan-pesan yang terkandung dalam fabel. Anak-anak, unsur-unsur cerita dalam fabel yang nanti kita pelajari yaitu adalah tokoh ya, kemudian watak, amanat atau pesan. Tokoh itu adalah siapa saja yang memerankan dalam cerita itu ya. Kemudian watak itu adalah sifat ya. Sifat itu bisa sifat yang baik, bisa juga sifat yang jahat. Sifat yang baik misalkan pemaaf, anak yang rajin. Kemudian sifat yang jahat itu biasanya sombong ya, kemudian iri. Nah, itu ya, suka mendendam. Nah, itu adalah namanya watak atau sifat. Kemudian amanat atau pesan. Amanat atau pesan itu adalah nasihat-nasihat apa yang bisa kita ambil dari sebuah fabel atau dongeng tentang binatang. Ayo, sekarang Bu Ais hari ini punya dongeng tentang semut dan gajah. Nah, dalam membaca dongeng tadi
Bu Ais harapkan nanti ketika anak-anak membaca dengan menggunakan intonasi yang baik. Jadi apa itu intonasi kemarin anak-anak? Ya, intonasi itu adalah lagu kalimat, bahasa kalimat ya, sehingga dongeng yang kita baca nanti terdengar indah. Nah, dilihat itu ada gambar gajah dan semut ya anak-anak. Nah, hiduplah seekor gajah yang sombong. Ia merasa dirinya paling besar. Ia merasa dirinya paling hebat. Suatu hari, gajah bertemu semut. "Tubuhmu kecil sekali," kata gajah. Seekor semut menjawab, "Kamu jangan mengejek kami. Kami bisa mengerjakan banyak pekerjaan. Kami selalu tolong-menolong. Kami juga tidak pernah bertengkar. Hal itulah yang kami banggakan." Mendengar itu, gajah malu. Ia sadar telah melakukan kesalahan. Gajah meminta maaf kepada semut. Sejak itu, gajah menjadi baik. Nah, itu tadi adalah dongeng tentang semut dan gajah. Perhatikan anak-anak, tadi siapa saja tokoh yang terdapat dalam semut dan gajah? Ya, tokohnya adalah gajah dan semut. Tokoh dalam cerita ini tadi adalah gajah dan semut. Ya, gajah dan semut memiliki watak-watak yang berbeda. Apa saja tadi anak-anak? Coba gajah ya. "Tubuhmu kecil sekali," kata gajah seperti itu. Seolah-olah tubuhnya besar, terus kemudian hebat seperti itu ya. Nah, jadi anak-anak, ayo sekarang kita cari unsur-unsur cerita yang terdapat dalam dongeng semut dan gajah tadi. Nah, yang pertama adalah tokoh. Tokohnya tadi siapa anak-anak? Ya, tokohnya adalah gajah dan semut. Kemudian dari dongeng tadi kita ketahui anak-anak ya, bahwa gajah itu bagaimana tadi? Menghina si semut ya. "Kecil sekali tubuhmu." Nah, seperti itu berarti seolah-olah gajahnya bagaimana sifatnya anak-anak? Ya, gajah sifatnya sombong, merasa dirinya besar ya, sehingga menghina semut yang tubuhnya kecil. Apakah boleh seperti itu anak-anak? Nah, tentunya kita tidak boleh sombong dengan yang kita miliki anak-anak ya, karena yang kita miliki, yang kita punyai itu adalah ciptaan Allah. Nah, kemudian sifatnya semut. Nah, semut menjelaskan kepada gajah. Kemudian akhirnya dengan penjelasannya semut, gajahnya jadi sadar. Nah, perbuatannya menghina semut itu adalah salah. Nah, akhirnya semutnya memaafkan perbuatannya gajah. Dan sejak itu gajahnya jadi rukun dengan semut. Jadi sifat semut adalah pemaaf, ada juga baik hati ya. Kemudian dia juga bijaksana ya anak-anak ya. Nah, kemudian setelah itu unsur cerita selanjutnya yaitu pesan yang ada dalam dongeng. Apa tadi pesan anak-anak? Nasihat untuk anak-anak, nasihat untuk kita yang membacanya. Nah, agar kita tidak meniru sifatnya si gajah yang sombong ya. Pesan dalam dongeng tadi adalah kita tidak boleh sombong dengan yang kita miliki. Nah, anak-anak, Allah menciptakan itu tentunya berbeda-beda ya makhluknya. Ada yang cantik, kulitnya putih. Nah, kemudian jika anak-anak juga sama seperti itu, jika ada anak yang cantik, tidak boleh menghina temannya yang kulitnya hitam. Nah, karena apa? Itu adalah ciptaannya Allah. Kalau anak-anak menghina teman, berarti anak-anak adalah menghina
Allah, menghina penciptanya, pencipta kita ya. Nah, jadi itu adalah pesan yang terkandung dalam dongeng semut dan gajah. Kita tidak boleh sombong dengan yang kita miliki. Baik. Nah, itu tadi adalah pelajaran tentang dongeng binatang atau fabel. Jadi, diulangi lagi sama Bu Ais, dongeng adalah cerita yang tidak nyata. Dongeng itu ada bermacam-macam, salah satunya yaitu fabel. Fabel adalah cerita tentang binatang atau hewan ya yang bertingkah laku seperti manusia. Nah, kemudian dalam fabel itu ada sebuah pesan atau sebuah nasihat untuk kita tiru, kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk menguji pengetahuannya anak-anak, silakan dikerjakan tugasnya ya. Silakan dikerjakan di buku tugas. Nah, demikian tadi pembelajaran hari ini, semoga bisa bermanfaat bagi anak-anak. Kita tutup dengan bacaan hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Diakhiri Bu Ais. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.